Halo kelas 9, ketemu lagi dengan Miss Riris di dalam pelajaran IPS dan judul kita hari ini adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke, disimak dengan baik penjelasan dari Miss Riris. Yang pertama kita belajar mengenai ada beberapa pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, gitu ya. Yang pertama itu adalah migrasi penduduk. Migrasi penduduk itu adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu negara, itu namanya migrasi internal, atau perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain, itu namanya migrasi internasional. Artinya migrasi penduduk itu adalah perpindahan penduduk. Nah, yang kedua itu adalah di bidang transportasi, di mana transportasi semakin maju di dekat pusat-pusat pembangunan ekonomi. Kedua, lembaga sosial ekonomi juga semakin maju, semakin banyak. Keempat adalah pendidikan juga semakin tinggi dan semakin merata, dan pekerjaan juga semakin kompleks atau semakin banyak ragamnya. Itulah dia pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Oke, tadi dia pengaruhnya itu di bidang migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, yang kedua itu adalah kita bahas mengenai pasar bebas. Apa yang dimaksud dengan pasar bebas? Ya, itu perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, itu dia salah satu dari kebijakan perdagangan bebas. Yang kedua adalah perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua adalah akses ke pasar yang tidak diatur. Akses informasi pasar yang tidak diatur dan perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa latar belakang berdirinya MEA? Itu adalah karena semua negara yang terletak dalam kawasan Asia Tenggara atau termasuk dalam organisasi ASEAN itu menerapkan sistem perdagangan bebas yang menitikberatkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Itulah dia menjadi latar belakang kenapa MEA didirikan di ASEAN. Itu untuk kerjasama ya, anggota ASEAN, terkhusus di bidang ekonominya. Kedua, tujuan MEA itu adalah yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan UKM, usaha kecil menengah. Berikutnya, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property right, taxation, dan e-commerce. Nah, jadi di sini di MEA ini akan menjadi pergerakan atau kawasan ekonomi yang memiliki tingkat kompetisi yang tinggi atau tingkat persaingan yang tinggi. Dan di sini memerlukan beberapa kebijakan seperti peraturan di dalam kompetisinya apa saja, terus perlindungan konsumennya. Oke ya. Next. Tujuan MEA berikutnya adalah sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Berikutnya, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Oke, next. Itulah dia penjelasan dari Miss Riris, dan ini tugas kalian, silakan dikerjakan dan dikumpulkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye.